kasih. Karena hari ini kami dapat kembali bersekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami duduk diam, berdoa, menyanyi lagu pujian, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Anak-anak Tuhan katakan amin. Yeay. Di sini siapa yang udah sarapan? Abang-abangnya udah sarapan belum? Oke. Kalau gitu, biar lebih semangat lagi, kita mau memuji nama Tuhan. Semuanya berdiri. Sudah berdiri belum? Sudah pintar. Kalau gitu kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik, kita mau pujian gerak, semuanya bangkit berdiri. Semua berdiri. Sudah berdiri pasti ya adik-adik. Kalau gitu kita mau pujian gerak, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa Bang? Dari terbit matahari. Yeay. Semuanya pakai gerakan ya. Ya. Dari tadi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya Tuhan dipuji. Dari Terbit matahari pagi-pagi. sampai pada masuknya Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya Tuhan dipuji. Di atas Dalam sana anak caci di dalam tanah
Minggu? Nah, kita juga sudah mau masuk ibadah. Adik-adik duduk yang rapi. Kita akan memulai ibadah kita. Sudah belum? Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil. Hukum Taurat kita hari ini diambil dari hukum Taurat yang kelima. Ikutin abang mengucapkannya ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu. Supaya lanjut umurmu. Di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Mari kita berdoa adik-adik. Ikutin abang berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Gembala baik persuling dan merdu. Gembala baik persuling dan
kita, ikuti abang berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar sekolah minggu. Meskipun sampai pada saat ini kita masih sekolah minggunya di rumah, tapi masih tetap semangat ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada minggu kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kesehatan, untuk berkat yang Kau beri dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami, memberikan kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Abang bacakan ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin masing-masing
mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, adik-adik, abang mau cerita. Di ayat kita ini bercerita tentang Pentakosta. Apa itu? Pentakosta. Adik-adik tahu nggak Pentakosta itu apa? Betul sekali. Jadi, pada zaman dulu, Pentakosta itu adalah hari raya. Hari ke-50 atau tahun ke-50 yang dirayakan oleh bangsa Israel atau orang Yahudi. Zaman dulu disebut adalah tahun penuh belas kasihan atau tahun kebaikan. Di situ orang-orang dirayakan yang tadinya dia mempunyai hutang, mempunyai sesuatu yang harus dibayar, itu dikembalikan atau tidak perlu dibayar.
atau dihapus, atau bisa disebut dengan nama tahun Yobel. Nah, pada saat itu adik-adik, semua orang-orang murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul di Yerusalem. Murid-murid juga ada di situ dan juga semua orang Yahudi merayakan tahun Pentakosta itu. Nah, murid-murid kita tahu mereka menunggu akan janji Tuhan Yesus yang diucapkan ketika naik ke sorga. Apa itu? Yaitu bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong untuk menuntun, membimbing murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 1. Ya. Nah, akhirnya mereka berkumpul. Turunlah. Apa yang turun? Lidah-lidah seperti nyala api di atas mereka. Dan mereka bisa berbahasa yang bukan dari mereka sendiri. Contoh nih, kayak Bang Hadi. Bang Hadi orang Indonesia, tiba-tiba bisa bilang bahasa Korea. Annyeonghaseyo, kayak gitu. Atau thank you, terima kasih, gamsamida, nah kayak gitu. Molyate, nah kayak gitu. Nah, mereka juga seperti itu. Mereka itu orang Galilea, tetapi mereka bisa bahasa yang bukan bahasa mereka. Patria, Media, Elam, Mesopotamia, dan yang lainnya. Apa yang bisa kita ambil di situ adik-adik? Jadi Pentakosta itu adalah penggenapan janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong yang membimbing murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita duga. Misalnya nih, adik-adik tadinya tidak bisa, aduh aku gimana ya? Aku mau ada ujian nih matematika, bisa nggak ya? Aku nggak bisa nih. Tetapi ketika adik-adik minta pertolongan Roh Kudus, adik-adik sambil belajar, maka Roh Kudus memampukan adik-adik. Dan akhirnya apa? Adik-adik bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Nah, begitu juga ketika adik-adik menghadapi misalnya mau lomba, atau mau apa kira-kira ketakutan-ketakutan kita. Tetapi karena adanya Roh Kudus, kita meminta kepada Roh Kudus, maka kita dimampukan atau kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita takuti atau kita khawatirkan. Setelah itu dilakukan dalam setiap hidup kita, kita harus meminta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tadinya tidak kita bisa. Tapi Roh Kudus membawa kebaikan juga buat kita. Dan kita harus membagi kebaikan itu buat orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Meskipun kita sekolah minggu di rumah, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan. Jangan usah keluar-keluar kalau nggak penting. Oke? Banyak makan yang bergizi, dan yang paling penting jangan lupa berdoa. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Dadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami bahwa kami harus bergantung kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan apapun yang tadinya kami tidak bisa. Dengan Roh Kudus kami menjadi berani. Dengan Roh Kudus kami bisa melakukan apapun. Dan biarlah dengan adanya Roh Kudus menjadi kebaikan buat kami dan menjadi kami membagi buat sekeliling kami, buat abang, papa, kakak, mama, adik semuanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami di tengah-tengah kami sekolah minggu masih di rumah, di tengah-tengah virus corona, biar kami boleh tetap kuat, tetap semangat, tetap rajin berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu yang dijelaskan firman Tuhan dijalankan ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke persembahan. Nanti persembahannya dikumpulkan di Papa Mama, nanti diantar ke gereja ya adik-adik. Sebelum kita masuk ke persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1 dan 2, Golas Tiroha.
Mari kita berdoa adik-adik untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapak, terima kasih atas persembahan yang telah kami kumpulkan. Semoga bisa untuk memperlebar kerajaan surga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak